bagaimana sih seseorang itu bisa memiliki atau mengalami personality disorder yang narsistik ini. Risiko yang lebih besar dibandingkan seseorang yang tidak dibesarkan secara controlling yang sangat tinggi. Seseorang tersebut melakukan berbagai cara manipulatif gitu ya untuk kepentingan dirinya sendiri. Hai workers, kamu pernah nggak sih ketemu rekan kerja atau bos dengan kecenderungan kepribadian narsistik? Di konten sebelumnya, kita udah bahas tentang ciri-ciri dan faktor penyebab narcissistic personality disorder. Yang belum nonton, kamu cek dulu ya. Nah, jadi gimana sih cara yang tepat untuk menghadapi rekan kerja yang memiliki NPD? Atau cara mengatasi jika kita yang terdiagnosa NPD? Dan yang nggak kalah penting, apa bisa NPD dicegah? Gimana kalau kita ketemu seseorang dengan NPD di lingkungan kerja? Ketika di suatu lingkungan ada seseorang dengan NPD, yang biasanya kewalahan itu adalah orang yang menghadapi si NPD ini. Kayak gitu, si NPD-nya mah seringkali mereka tidak merasa bermasalah ya gitu, tapi cukup terasa efeknya bagi orang-orang sekelilingnya gitu ya, sehingga penting sekali untuk kita memiliki pengetahuan atau bekal gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk menghadapi orang-orang yang memang mengalami gangguan NPD. Misalnya seperti pertama, kita tetap perlu tenang gitu ya, jadi stay calm gitu ya. Nah, dengan tenangnya kita, ini bisa mengurangi terjadinya mungkin pertentangan kayak gitu ya, terus pertengkaran, atau menghindari situasi itu semakin memburuk kalau memang sedang ada misalnya perdebatan kayak gitu ya di dunia kerja. Kemudian yang kedua, mengedepankan pemikiran yang realistis gitu ya, karena ketika kita ngobrol berinteraksi dengan orang-orang yang NPD, mereka seringkali mengucapkan atau menyampaikan hal-hal yang berlebihan gitu ya. Jadi kita perlu tetap berpegang pada faktanya apa, buktinya apa, terus juga yang logis gitu ya, serta realistis. Hindari asumsi-asumsi yang tidak punya dasar. Kemudian kita perlu memasang atau setting batasan diri kita. Jadi setting your boundaries. Tetapkan batasan diri yang jelas dan tegas. Nah, ini yang kadang-kala agak susah untuk bisa bersikap tegas ya. Padahal clear dan tegas itu satu kesatuan yang perlu kita lakukan untuk nge-setting boundaries kita dengan orang di sekitar kita. Untuk apa gitu ya? Untuk menghindari terjadinya eksploitatif tadi. Kemudian yang keempat, kita mencoba untuk menghadirkan pemahaman atas kondisi mereka. Gitu. Dengan adanya pemahaman ini, harapannya bisa menimbulkan sikap empati kepada diri kita, sehingga kita tidak berfokus untuk menjudgment orang itu, tapi berfokus untuk bagaimana agar situasi ini lebih terhandle lagi. Kemudian juga yang penting adalah kita perlu menjaga kesehatan mentalnya kita sendiri gitu ya, karena menghadapi orang NPD gitu ya, mungkin di salah satunya itu di setting pekerjaan, itu akan sangat menguras energi bagi kita gitu ya, sehingga bisa berdampak ke kesehatan mental kita, misalnya secara perasaan, secara perilaku, secara pikiran itu bisa terdampak. Makanya dari kita dulu yang kita perlu proteksi atau tingkatkan kesehatan mentalnya kita biar bisa tetap terjaga kestabilan diri. Dan kalau memang sudah mulai kewalahan untuk menghadapi orang-orang dengan NPD ini, maka ya kita direkomendasikan untuk mencari bantuan. Meskipun bukan kita yang mengidap NPD, tapi ketika kita kena dampaknya dan kita sudah mulai kewalahan, itu sudah bisa banget untuk kita cari bantuan profesional. Nah, workers, pentingnya kamu belajar untuk berpikir secara logis serta set boundaries di tempat kerja. Kamu dapat menghadapi seseorang dengan gangguan NPD dan tentunya tetap bisa bekerja sesuai dengan tujuan kamu. Nah, kalau ternyata kita yang memiliki ciri-ciri atau memang sudah ada diagnosa NPD, gimana sih cara mengatasinya? Kalau kita ternyata sudah melakukan proses asesmen dan mendapatkan diagnosa NPD dari profesional, baik itu misalnya psikiater atau psikolog klinis, yang bisa kita lakukan itu adalah tentu saja mencari bantuan profesional gitu ya.
bantuan profesional ini ke siapa gitu ya, misalnya ke psikolog, maka nanti akan didampingi gitu ya, maka kita akan dibersamai oleh psikolog klinis tersebut untuk melakukan terapi-terapi psikologis yang bertujuan untuk misalnya satu, bagaimana sih belajar untuk kembali membangun keberhargaan diri secara lebih adaptif gitu ya. Terus dibimbing ataupun dibersamai untuk belajar lagi memiliki harapan-harapan yang lebih realistis melalui misalnya terapi kognitif behavior gitu ya. Hal tersebut harapannya akan mengurangi gejala-gejala dari gangguan narcissistic personality disorder tersebut. Ternyata gangguan narcissistic personality disorder kita itu komorbid dengan gangguan lain, misalnya kita juga mengalami kecemasan gitu ya, atau kita mengalami depresif gitu ya, depresif affect gitu ya, maka kita akan direkomendasikan gitu ya untuk menjalani yang namanya psikofarmako. Jadi ini adalah medical treatment gitu ya yang diberikan oleh psikiater gitu atau SPKJ. Nanti kita akan di assessment dan akan diresepkan misalnya cemas ya, maka akan dikasih obat-obat yang merujuk pada anti cemas. Kalau kita depresi gitu ya, maka akan dirujukan obat-obat yang sifatnya itu antidepresan. Secara dengan diri sendiri yang bisa kita mungkin latihkan gitu ya, itu melakukan aktivitas secara rutin, teratur gitu ya, dan adaptif gitu, karena kita perlu punya yang namanya coping management gitu ya. Coping itu adalah bagaimana untuk kita menghadapi stres, bagaimana kita menyalurkannya juga gitu ya, kemudian bagaimana kita menerapkan pola-pola hidup yang lebih sehat. Kemudian yang bisa kita juga lakukan itu adalah mencari dukungan dari orang-orang di sekitarnya gitu ya. Misalnya kalau kita ngomongin NPD di setting keluarga misalnya ya, kita belajar untuk bagaimana memberikan pujian yang sewajarnya gitu ya. Terus misalnya di tempat kerja ya, bagaimana kita saling memperbaiki komunikasi satu sama lain atau antar rekan kerja gitu ya. Kemudian cari komunitas misalnya dengan rekan kerja punya hobi yang sama, itu juga kita bisa bikin komunitas sehingga kita punya yang namanya support system. Untuk mengatasi NPD, tentunya kamu menjalani terapi dari ahlinya dan kamu bisa menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Setelah kamu memahami cara mengatasi jika terdiagnos NPD, bagaimana sih cara pencegahan yang tepat? Untuk mencegahnya, preventif gitu ya. Berarti kalau kita ngomong preventif kan apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu ya, biar tidak muncul gejala-gejala dari NPD tersebut. Yang pertama, kita perlu aware, sadar, tahu tentang apa saja sih gejala atau tanda dari gangguan tersebut, sehingga kita bisa terarah gitu ya untuk melakukan identifikasi misalnya potensi resiko yang ada gitu ya. Misalnya dilihat dari pola asuhnya kita, lingkungan sekitar rumahku seperti apa, lingkungan kerjaku seperti apa, lingkungan pertemananku itu seperti apa. Itu adalah langkah pertama untuk pencegahan. Kemudian rutin melakukan refleksi diri, self reflection gitu. Biar apa gitu ya? Biar kita itu bisa mengenali kembali gitu ya, tindakan kita itu seperti apa, perasaan diri kita sendiri itu seperti apa gitu ya. Kemudian kita bisa mengecek gitu ya, dengan self reflection kita bisa mengecek motif-motif apa sih yang kita miliki atas beberapa tindakan yang kita punya. Untuk pencegahan lainnya itu juga adalah melatih sikap empatik. Nah, melatih sikap empatik ini ya bisa dilakukan oleh umur berapa saja itu bisa ya. Caranya bagaimana? Ya belajar bagaimana untuk merasakan, memahami orang lain gitu ya, peduli akan kebutuhannya orang lain, peduli juga atas perasaannya orang lain. Jadi tidak hanya melihat dari sisi dirinya, tapi juga mulai melihat bagaimana orang lain di sekitarnya gitu. Jadi latihan berempati itu kayak membayangkan, kalau saya berada di posisi dia itu akan seperti apa ya gitu. Itu salah satu pertanyaan yang bisa kita lontarkan kepada diri sendiri untuk berlatih sikap empati. Kemudian juga bisa kita belajar untuk menghadapi ataupun terbuka gitu ya terhadap kritik-kritik yang ada. Memang sih kita paham ya bahwa kritik itu macam-macam. Ada yang kritik hanya menjatuhkan, ada kritik juga yang membangun gitu. Jadi kita
terapkan dulu aja sikap terbuka terhadap semua kritik itu, kemudian kita filter mana yang membangun, mana yang menjatuhkan. Kalau menjatuhkan ya udah cukup tahu gitu ya, kemudian tidak perlu diinternalisasikan lebih dalam. Wah, ternyata ada beberapa cara ya untuk mencegah terjadinya gangguan kepribadian NPD. Seperti jangan menutup diri dari kritikan sekitar dan belajar memahami perasaan orang lain. Nah, workers, ternyata sangat penting loh sejak dini memiliki mental health awareness. Hal ini penting untuk kamu lebih bisa memahami kondisi gangguan mental agar mendorong diri atau orang sekitar untuk mencari bantuan dan menemukan jaringan pendukung. Kesadaran kesehatan mental ini penting dilakukan di lingkungan kerja agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan tentunya lebih produktif. Nah, gimana workers? Sudah paham belum? Ternyata topik narcissistic personality disorder cukup kompleks ya untuk dibahas. Perlu diingat ya workers, gangguan mental bukanlah suatu aib yang perlu kamu sembunyikan dan terutama jangan juga diabaikan ya. Jika kamu merasa memiliki tanda-tanda atau gejala yang udah kita bahas sebelumnya, sebaiknya segera konsultasikan dengan profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Nah, kalau kamu mau kita bahas topik mental health lainnya yang kamu alami di lingkungan kerja, kamu bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Workerspedia, follow juga Instagram @workerspedia, dan juga cek juga website kita di workerspedia.id. Langsung dapat kerja di Workerspedia.